itu enggak, aku beli udah jadi aku nggak tahu tuh, belum tahu namanya varietas cabai itu ada varietas A, B, C, D itu aku belum tahu sama sekali, cuman tahunya ya buahnya kan dapat dulu tuh wah ruasnya itu jauh-jauh, jadi pohon itu subur tinggi cuma nggak ada buahnya. Itu selisih berapa hari dari satu itu jadi 4, yang lain itu ada juga 4 di sekitarnya gitu ya, 4 di sekitarnya. Kalau halo sahabat agro, kembali lagi dengan saya Safa sebagai host di channel Triberkat TV. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan nih ke lahannya Mas Aji di daerah apa namanya? Daerah mana? Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan. Ceritanya nih, menariknya ini, Mas Aji itu basicnya lulusan dari akuntansi, tapi dia berani turun ke lahan buat menanam ini apa namanya cabai keriting. Nah, ingin tahu tips and triknya Mas Aji untuk merawat tanaman dan juga cerita motivasinya, ikuti terus kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Triberkat TV. Oke sahabat agro, nah di samping saya ini udah ada Mas Aji. Boleh Mas dikenalkan dulu, perkenalan nama, usia, terus sudah berkeluarga atau belum, terus lagi nanam apa? Oke, perkenalkan nama saya Aji, petani dari Bandungan, dari Bandungan, umur di 30 bulan ini. 30 oh, ulang tahun ya? Hadiahnya cabai. Oke, panen ya? Lagi panen, oke. Mulai bertani itu mulai kapan Mas? Bertani mulai 2017 ya. 2017? 2017 itu lulus kuliah? Lulus kuliah 2017. Langsung berarti? Langsung. Oke, berarti kuliah 2017 sampai sekarang udah berapa tahun berarti? 5 tahun. 5 tahun? Nah, 5 tahun bertani. Sebelum maksudnya lulus kuliah itu pernah nyoba-nyoba gitu? Maksudnya bertani gitu? Apa emang lulus kuliah langsung nyoba? Lulus kuliah langsung bertani. Oh, iya. Aku lihat tuh perawatannya tuh bagus gitu loh, maksudnya dengan basic yang bukan pertanian, tapi tuh kayak mau nyoba tuh jadinya ini bagus ya. Kan? Ini sih Mbak, apa namanya? Itu proses juga ya. Jadi yang aku rasain ini buah itu apa ya? Jarang Mbak. Jarang. Jadi misalnya nih, ini kan ini kan rapat ya, buahnya kan rapat. Dulu itu wah, ruasnya itu jauh-jauh. Jadi pohon itu subur tinggi, cuma nggak ada buahnya. Itu nyemai sendiri atau? Aku beli udah jadi aku nggak tahu itu, belum tahu namanya varietas cabai itu ada varietas A, B, C, D itu aku belum tahu sama sekali. Cuman tahunya ya cabai itu ya cabai keriting, cabai besar sama cabai rawit kayak gitu. Makin kesini makin tahu. Ya dikit-dikit lah. Masa sering nanam nggak ada tambah-tambah ilmu kan? Banyak juga. Harus kemajuan dong. Iya. Nah berarti sekarang ini nyemai sendiri? Ini nyemai sendiri. Berarti benar-benar dari benih itu ya? Kita beli benih itu, rekan itu kan, terus kita semai sendiri. Jadi emang sebenarnya kita tahu apa yang kita tanam itu, kita tahu varietas apa, terus keunggulannya apa, ya, spesifikasinya juga kita kan gimana? tahu dulu Mbak sebenarnya. Kita kalau mau tanam cabai itu kan kita harus tahu dulu karakter pohon itu seperti apa. Misalkan varietas A, dia tahan keriting, cuman dia misalkan nggak toleran sama layu. Nah, kita kan misalkan mau tanam itu kan otomatis kita harus tahu dulu nih ngatasin layunya kayak gimana gitu. Ya macam-macam sih varietas itu, kelebihannya macam-macam. Tinggal kita milih yang mana sih. Jadi itu sebenarnya awal gagal tuh nggak masalah ya Mas? Ya, namanya belajar ya. Awal gagal itu ya menurut saya ya dulu saya nggak terima juga. Oh iya. Nggak terima juga. Sempat nggak terima. Wah udah pakai ini kok, udah pakai pantulan juga kok, nggak ini ya, nggak, masih gagal gitu kan. Ya kalau misalkan kita dikasih berhasil mungkin kita sombong ya. Oh iya. Iya. Langsung makanya, pertama jadi ya. Kita sombong ya kan. Nanti kasih lagi malah nggak bisa, malah konyol kan. Iya. Nah ya saya kalau sampai saat ini malah saya bersyukur dulu nggak langsung dikasih berhasil ya, karena ternyata masih banyak yang harus dipelajari, dan saya pun juga itu apa namanya introspeksi diri juga. Loh saya
belum tahu apa-apa kok masa mau langsung berhasil kan Iya, kayak gitu. Ini udah umur keberapa mas tanamannya? Ini sekitar Udah hampir 3 bulan. Hmm. Hampir 3 bulan. Nah, ini udah masuk panen ketiga. Jarak panennya itu 3 sampai 4 hari sekali, Mbak. 3 sampai 4 hari sekali. Sekali panennya dapat berapa kilo mas? Pertama itu 3 kilo, kedua itu 10 kilo. Yang ini belum tahu, belum Yang ini- ditimbang. Oh Mbak. belum ditimbang. Basicnya tuh akuntansi tadi kan. Ah. Nah masalahnya tuh di perawatannya gitu ada masalah nggak mas? Kan maksudnya Perawatan. basicnya kan nggak pertanian gitu. Mm-mm. Nah, itu apa namanya? Ini menarik juga sih, Mbak. Apa aku dulu kan basic di akuntansi ya. Kemudian terjun di pertanian itu ya nol dulu. Dulu dari nol, ya tanya-tanya sama yang senior-senior kayak gitu kan. Otodidak banget ya? Mas? Otodidak. Jadi kayak learning by doing kayak gitu lah. Oke. Nah, ini kan lihat kan bagus ya mas. Kalau menurutku ya, menurutku sih itu bagus gitu. Ya. Nah itu tips and triknya itu apa mas? Oke, Pakai kalau pemukaan dasar kayak ini kalau yang saya pakai ini ya, Hmm. untuk tanaman kali ini kemarin cuman kohe kambing, kemudian vertipos, fosfat ya, fosfat 20%, NPK 16, sama dolomit ya, kapur. Oh kapur. Buat ini ya ngatur pH ya? Ya, Nah itu dari awal tuh udah tahu pupuk dasar kayak gitu atau nyoba-nyoba juga mas? jadi kita kayak apa ya namanya, nyoba-nyoba itulah, buat perbandingan kayak gitu aja, perbandingan. Jadi yang tak bandingin ya tanamanku sebelumnya sama yang sekarang kayak gitu, bukan dari orang lain pakai pupuk ini, kemudian aku ngikutin itu enggak, karena apa? Kan beda tanah, beda juga kan, betanya juga beda kayak gitu. Yang penting mah jangan takut nyoba sih ya. Harus coba. Harus nyoba ya. Maksudnya tuh biar tahu dan biar puas juga melihat hasilnya. Iya. Pemupukan susulannya pakai apa? Pemupukan susulan itu ini di masa vegetatif itu kita cuman pakai NPK 16. Itu setiap pengocoran itu 3 kilo 7 hari sekali, atau mungkin kalau apa namanya ya bisa sampai 10 hari sekali. Itu sama ultradap. Ultradap. Ya, kandungan nitrogen sama fosfat juga. Jadi kita ngejar di apa namanya macu di akarnya dulu kan, buat pondasinya kayak gitu. Kemudian untuk generatifnya kemarin pakai NPK Grower, itu yang kandungan nitrogennya rendah, K sama P-nya tinggi. Ada teknik tertentu nggak sih mas? Maksudnya kan biasanya tuh di tempat lain tuh kayak ada ngelakuin perempelan, tujuannya tuh biar maksudnya hamanya tuh nggak berkembang atau fungsinya. Oh, untuk perempelan ya, ini sejarah perempelan. Aku sendiri ya, aku belajar kan dari orang luar Jawa kan. Oh luar Jawa. Luar Jawa. Pikir luar. Luar Jawa aja. Karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Itu kan pada nggak dirempel, cuman tetap bagus kan. Nah, kalau di sini sampai aku kayak gini pun biasanya ada yang komen orang-orang sini yang biasa tanam kan. Oh, kok nggak dirempel? Harus jawabnya, kok harus dirempel nanti buah ini rak maksimal lah gitu kan. Nah, ini di tanamanku bisa dilihat sendiri mbak nanti. Apa namanya, di tunas-tunas air ini sama sekali nggak aku rempel ya. Ini Jadi, ya. karena menurut orang sini kan nggak produktif ya, maksudnya biarpun produktif nanti ganggu di batang utama kayak gitu. Kekurangannya ya karena kemarin kan biasanya aku nanam di bulan akhir September itu masih dapat kemarau 2 bulanan lah. Cuman yang tahun ini nggak tahu ya. Ya kemarin persiapan musim tanam kemarau, cuman ini musim hujan ya otomatis nanti ada beberapa yang kena jamur juga gitu. Karena kita kan misalkan Di situ ya. karena saking rimbunya kan kita spray itu nggak bisa masuk sampai dalam kayak gitu. Oh. Jadi kan funginya nggak maksimal progresnya. Nah ini kan karena hujan juga nih mas, maksudnya tadi kan juga ada disinggung kena jamur, kena apa. Nah itu jamur sama hamanya tuh apa aja? Yang Kalau- mengganggu tuh maksudnya yang sampai mengganggu. Cabai itu sebenarnya ya hamanya itu cuma itu aja. Ya. Yang pertama nih mbak, yang pertama itu awal tanam itu mesti itu kalau nggak belalang ya jangkrik. Itu kebanyakan seperti itu, belalang sama jangkrik. Kemudian Awal. selang sehari kalau kita nggak spray itu pasti semua. ada yang kepotong-potong itu hanya Oh. hilang kayak gitu. Ah. Itu karena dipotong sama jangkrik, kalau nggak dimakan sama belalang. Kemudian itu tumbuh nanti
kita fokusnya di daun karena dibungkus ya. Karena nanti misalkan nih ada kutu, ada trip, ada kutu kebul di situ, sama ulat. Oke, ulat. Ulat juga. Oh ya, ada yang ketinggalan. Lalat buah kalau udah berbuah. Udah berbuah. Kemudian kalau penyakitnya itu ya layu fusarium, layu bakteri, terus ini busuk batang. Oh iya, sama patek juga. Oh, pakai. Buah besar itu kan enggak. Ini juga cabai lokal ini juga unik enggak? Ini dari sekitar populasi 1000 pohon itu karakter buahnya itu macam-macam. Ada yang ramping panjang, ada yang besar, ada yang panjang itu juga ada. Tapi nggak masalah mas kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman apa namanya ya itu tadi yang besar itu kan biasanya rawan kena jamur ya. Karena kan dia otomatis kan apa ya, karena dia besar kadar airnya banyak kan. Oh kayak iya gitu. iya. Jadinya jamur itu lebih mudah masuk daripada yang ramping-ramping ketika kayak ya. Tipsnya apa sih mas? Kalau mas kan lalat buah kan biasanya nyarangnya banyak. Kalau lalat buah itu Apa? ya yang pasti kan insek spek lalat buah aku pakainya bahan aktif sipermetrin, kemudian migmetomil, antiroling sama profenofos itu. Kemudian ya yang penting kita buat buah itu tebel mbak, buat buah itu kenceng. Kita pakai MKP ya, pupuk MKP sama silika. Oh gitu ya. Berarti tujuannya ngerasin buahnya itu karena sulit nembus. Iya, lalat buah otomatis kan sulit nembus. Oh gitu. Ah. Oh pantas berarti yang gede-gede itu Ya, lebih mudah. gampang diserang Iya. karena kan. Karena kan dia apa ya? Jawa ini kan Oh iya iya benar. Karena emang kadar airnya itu banyak. Ah. Nah, ini udah dikupas ya dari awal, dari benih perawatannya gimana, terus apa? Oh ya, benih waktu nyemai itu pakai apa mas? benih Tanahnya nyemai. maksudnya medianya. Oh, medianya. Medianya kemarin itu cuman ini, Mbak. Kalau biasanya ya dulu aku cari tanah di bawah pohon bambu, campur sama kokopit, Kokopit. sabut kelapa itu kan, sama aku kasih spray KNO3 putih, kasih bubuk langsung gitu. Nah, itu dulu aku belum tahu tuh namanya yang bakteri atau trichoderma itu belum tahu. Oke. Cuman kemarin udah tahu pun aku nggak masukin juga. Mungkin aman. next lah. Ya ini Tapi sebenarnya aman. biasanya kayak Hasilnya gini. ini ya? Hasilnya kayak gini. Cuman ya ketika udah masuk ke lahan baru kita kasih trichodermanya. Ya udah nih udah dikupas ya, mulai dari benih sampai panen tuh kayak gimana. Nah, ini kan lagi panen nih mas. Nah. Aku mau ikut coba metik boleh nggak? Oh, boleh aja Pak. Boleh ya. Cuman Tinggal udah dikit mau itu ya. mau habis. Gak apa-apa nih. Cuman ada juga yang sebelah sana itu cuman selisih berapa hari dari 1 itu jadi 4, yang lain itu ada juga. 4 di sekitarnya gitu. Ya, Oh. 4 sekitarnya. Kalau ini apa namanya patek itu kan pengen tahu caranya itu gimana biar gak kayak gitu kan. Setelah masuk ternyata ya kena juga aku. Kena juga. Tidak bisa terhindari ya.